Kita akan bertemu bersama seluruh para pemain dari film Sorot yang akan saya juga Sorot pada tanggal 19 Desember 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat untuk seluruh teman media, fans dan juga para pemuda. Selamat di Prescott, film Arfi dan juga kita sambut sutradara sekaligus penulis skenario film Sorot, Kak Udi. Ada Edi Fetli, Ratu Felicia, Roda Abis, Cleo Aura, dan Maria Lee. Iya. Baik, kita boleh berikan tepuk tangan untuk produser, saudara dan juga para film Sorot. Wow, Sino. Selamat sore Pak. Sore Pak. Silakan menyapa dulu Mas Saudara. Halo semuanya. Terima kasih tadi ini ketemu di Gala Premier film Sorot. Tadi sudah saksikan filmnya, mudah-mudahan sesuai ekspektasi dan juga sini mau dibuat ini bisa kontribusi kepada box office Indonesia. Dan saya baru dapat kabar baiknya film Indonesia dari awal Januari 1 sampai panjang sana nggak bisa ya, karena sebelumnya sudah mencapai 76 juta penonton. Wow, luar biasa, 76 juta tahun lalu berhasil 56 juta. Jadi ini adalah kemajuan yang luar biasa bagi film Indonesia, kebanggaan bagi kita semua. Film Indonesia bisa jadi tuan rumah di negeri kita sendiri, dan karena mengandung persentase kita hampir 65%, jadi itu sesuatu kebanggaan bagi kita semua. Dan mudah-mudahan film Sorot ini bisa ikut kontribusi kepada box office kita. Terima kasih, itu aja dari saya. Sekali lagi all the best untuk kita semua di film Sorot, dan film Sorot 19 Desember 2024. Ini berdasarkan Kopi, kesan dan harapan untuk film Sorot ini. Ya, saya harap film horor pertama saya ini bisa diterima sama penonton film Indonesia. Itu aja sih. Tapi tadi gimana?
tanggapannya seperti apa akhirnya bisa tayang setelah mungkin lama. Gimana mau bisa Tanggapannya sendiri? Oh, filmnya tanggapannya luar biasa karena ini cerita udah lama ada di MD dan udah lama juga kami diskusikan dengan Tanya Undi Decide to Write the Story dan menyutradarai, jadi kami udah excited. Kita diskusi ini kapan? Udah lama juga, ya, 6 bulan yang lalu, jadi kita ada waktu di post sesuai hasilnya supaya hasilnya bisa maksimal, dan Anda sendiri tadi udah saksikan film ini dan kami sangat bisa booming kalau tahun 2024 kan banyak banget. betul. Kalau saya lihat gini, saya dari dulu pun juga dari KKN selalu ditanya apa film genre horror akan berjalan, menurut saya tetap iya, asal kita bisa jaga mutu dan pasti storytelling yang lebih baru ya, jangan follow the storytelling tapi kita bisa inovasi. Horror ini sangat ada elemen-elemen itu, jadi saya pribadi sangat optimis dengan kualitas. Ya, saya harapkan dan saya percaya bisa bermain film ini, membuat film itu. Jadi itu bisa lebih dijawab. Makanya Ada kesulitannya nggak? kalau kesulitan sih sebenarnya karena persiapan kita udah matang banget ya, kesulitan berarti itu nggak ada, tapi paling cuaca aja sih sebenarnya. Kalau yang overall semuanya pemain kita punya persiapan yang cukup, nggak ada kesulitan. Siapa mungkin terkait dengan kesulitan apa yang mungkin ada mungkin main di film horor, apalagi ini dalam tanda kutip rumahnya rumah tua, lokasinya juga menyeramkan. Sebenarnya mungkin bukan kesulitan tapi lebih ke challenge kan dalam memainkan adik sebagai adik saya itu mungkin lebih ke apa ya, kita tuh sebenarnya lebih ke bahasa karena di sini menggunakan dialek Jawa dan saya seru karena pastinya sebagai aktor pengennya terus ada challenge baru dalam setiap projectnya. Saya ngalamin hal-hal dalam tanda kutip licin. Ya, ini film ini kan set rumahnya sudah dibangun sejak tahun 1800 ya. Jadi kira-kira pastinya banyak orang muda yang ada di dalam rumah itu. Jadi Kalau dari kakaknya sendiri, udah lama belum mempelajari bahasa Jawa gitu? Dan mengaturnya gimana? sebenarnya akhirnya aku ada aksen sendiri. Jadi di luar reading dan lain-lain, aku menggunakan itu. Jadi ada teknik-teknik tertentu yang dipakai. Pak Manon sebenarnya filmnya tuh kayaknya memang sengaja membuat orang penasaran. Endingnya itu kan ya begitu. Apakah memang ini karena diadaptasi dari cerita yang tidak tuntas dibuat seperti itu, atau memang ada teknik lain atau mungkin punya nilai lain? Sebenarnya sih nggak ada hubungannya karena prepnya nggak selesai ya, karena memang ketika kita bikin film sebenarnya tuh endingnya sebelumnya ya, ending yang intinya memang udah sama seperti di Simple Man bikin, maksudnya hasil diskusi kita. Ilmunya kalau pada umumnya kan pasti udah ada bye damai. Nah, tawaran yang berbeda Sengaja dan membuat terbuka. penasaran ya sih? Iya. Oh. Dan buat Pak Manat untuk bikin yang keduanya. Dia punya potensi, ceritanya memang terbuka, Ya. why not? Tapi bukan sesuatu film laku kita bikin harus ada dasarnya, karena cerita di AMD juga banyak dan sebagai sutradara juga mau yang challenging. Saya ngerti, saya pun mau sesuatu yang baru lagi. Jadi kalaupun ada potensi sequel buat ini harus jadi sequel ya, kita nggak mau over PD juga, terlalu yakin harus. Yang penting karyanya harus terbaik semaksimal mungkin, nggak asal apa ya buat film kayak mau cari duit. Box office penting, sangat-sangat penting, prioritasnya itu, karena nggak box office juga nggak kontribusi kepada industri. Tapi balik lagi yang penting karya dan ceritanya bisa. Kalau ngomong apa ya nggak tahu ya. Iya. Ada ya, tapi mungkin kalau misalnya dilihat ada nggak apa ada itu ya untuk kebutuhan pembacanya kan. Jadi banyak horornya karena pasti pembacanya dituntut itunya kan. Nah kita kasih motivasinya tuh mungkin masih ada yang lemah gitu kan. Tapi horornya Manut sekarang MD kayaknya lagi demam horor nih Pak, banyak film horor, produksi film horor. Nah sekarang sama ngandeng Mbak Upi sendiri. Nah itu Mbak Upi kan bukan dari genre spesialis horor ya, gimana Pak untuk kolaborasinya sendiri? Jadi gini, MD memang banyak horor, tapi kan bukan berarti hanya horor. Kami coba balance semaksimal mungkin, genre-genre lain juga diterima. Saya paling uncreate, tapi ya memang horor jadi sesuatu yang diterima dan kita
salah satu ahlinya membuat film horor, jadi kenapa enggak? Dan di sini kolaborasi dengan Upi memang dari dulu pengen bikin film horor, dan saya senang sama Upi ini kali dia juga mau banget, betul. Benar-benar beda, horor yang mengerikan, persepsinya harus realitas, jadi jangan lebay atau hanya menakut-nakuti, tapi serem, real, like ini believable banget. Yang saya lihat hanya menakut-nakuti. Ini dari segi cerita tick box, dari segi realita tick box, dari segi kualitas tick box. Jadi banyak-banyak yang directionnya juga lihat ada elemen yang beda. Itu yang ditawarkan di film Sorrow. Karena itu saya juga secara pribadi sangat excited terhadap film. Rekam kayak ada yang terakhir heboh, terus kemarin ada Sorok juga sendiri sempat mengalami bahwa Bukan strategi promosi jadi problem terhadap voucher diduplikasi yang gimana, ada apa-apa kan MB yang harus tanggung jawab, dan itu jadi jumlah besar yang nggak mix. Itu lagi ngurus ini bisa bereskan, dan sampailah problem sangat besar ya dari segi cerita merangkul penonton film Indonesia. Dia terus mempercaya, jadi jangan hal-hal yang dari publikasi create problem lah. walaupun katanya cuma sebentar, cuma sedikit atau apalah. Kita kan nggak tahu, saya tahunya nanti gimana. Dan terus ada yang kemarin sampai Sorok sendiri kena tiketnya digandakan vouchernya. Ya berharap sih, ini kan pekerjaan seni, kita kerja di sini juga udah luar biasa, banting tulang segala macam gitu. Jadi saya berharap ya orang-orang di luar sana bisa menghargai kerja keras kita. Ya kecewa sih mas.